Baik, terima kasih Bu Rosi. Terima kasih Bu Anggreni. Huruf U bunyinya menjadi O, eh, sudah diulang-ulang, tapi tetap bunyinya tetap jadi O. Lalu bagaimana solusinya untuk memperbaiki ucapan tersebut? Terima kasih Bu Rosi. Jadi itu tadi bahwa jadi A I U, jadi dia terpaksa sih harus A I U E O gitu ya. Jadi dia mungkin anaknya belum mengenal. Jadi memang harus diulang-ulang. Jadi menyadari bahwa gitu kan, juga dengan melatih si bentuk ya. Karena ini juga penting untuk melatih organ si bicara anak. Jadi a gitu ya. Atau bisa juga dengan bernyanyi. Biasanya sih bernyanyi ya. Bisa diakses di YouTube gitu ya, yang bunyi-bunyi fonem itu a i u. Jadi mungkin belum mengenal, kalau saya bilang sih belum mengenal, nggak usah, harus diperbaiki, dan diperbaikinya harusnya sedini mungkin, karena kalau biasa nanti akan lebih sulit. Tapi yang penting bahwa ketika proses itu ada bonusnya, itu yang harus diketahui. Kita menjadi lebih dekat dengan anak. Itu yang jauh lebih berguna menurut saya, lebih bermanfaat. Ya karena ingat ya, kalau punya anak itu cuma sampai 10 tahun loh. Setelah 10 tahun dia udah punya dunianya sendiri. Ketika kita masih bisa membersamai anak, gunakanlah. Ya, selamat siang Bu Rosi dan teman-teman semua. Terima kasih sekali, materinya sangat menarik sekali dan nggak bosan dengarnya. Ya, saya kebetulan dari TK Eksperimental Mangunan. Di sini saya mau bertanya, di sekolah Eksperimental Mangunan, di TK, SD, dan SMP itu kami menerima anak-anak yang ABK, anak yang berkebutuhan khusus. Biasa kami menyebutnya anak-anak yang spesial. Jadi di sini bagaimana caranya kita agar menerapkan read aloud ini untuk anak-anak yang spesial itu, Bro Rosi? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Sebenarnya prinsipnya tetap aja sama, bacain buku. Cuma memang caranya harus sedikit berbeda. Kalau anak-anak dengan gangguan pendengaran, menurut saya bahwa read aloud adalah salah satu cara untuk memaparkan kosakata. Karena kalau anak-anak dengan gangguan pendengaran biasanya sunyi ya. Dia kalau kita tidak ajarkan dengan kartu gitu kan, biasanya kosakatanya tidak bertambah. Tetapi justru menggunakan buku ini dia menambah kosakata dalam konteks yang memang ada di dalam cerita, jadi akan lebih mudah memahami. Kemudian salah satu cara yang bisa dipakai untuk anak-anak berkebutuhan khusus adalah menenangkan. Biasanya mungkin anak-anak yang ADHD ya, atau autis gitu, agak sulit untuk tenang, untuk fokus. Ini adalah salah satu cara untuk membuat anak fokus. Jadi memperpanjang attention span anak dan sekaligus menenangkan. Memang harus ada one to one. Biasanya kalau anak-anak yang dengan ADHD ya baca ini nggak bisa bersama-sama, tetapi satu guru membacakan buku kepada satu anak. Itu yang bisa dilakukan. Kebetulan Adrian Layuk itu nama saya. Ya. Oh iya. Saya salah satu orang tua dari SD Mangunan, Bu. Ya. Kebetulan anak saya sudah cukup lancar dalam membaca. Kemudian setiap hari pun saya mencoba untuk membiasakan anak untuk membaca, Bu. Baik dari sekolah maupun saya mencoba mencari literatur sendiri gitu, bahan bacaan sendiri. Dan itu pun dengan metode read aloud. Jadi kebetulan membacanya sudah lancar. Sekarang saya sedang mengajarkan untuk mengenai intonasi gitu. Nah, mungkin hal itu bisa dijadikan pembiasaan gitu ya. Hanya ini Bu, anak-anak itu kan belajar lebih mudah dengan mencontoh dari orang tuanya ya Bu ya. Betul. Nah, kebetulan literatur yang biasa kami baca untuk kami sendiri, untuk pengembangan diri kami, saya dan bapaknya itu lebih banyak dalam bentuk digital Bu.
Yes. Jadi kami lebih banyak membaca dalam handphone atau alat kerja lainnya gitu ya Bu. Iya. Iya. Nah ini bagaimana menunjukkan ke anak gitu. Kami ini sedang belajar. Kami baca. sedang membiasakan membaca gitu. Sedangkan mungkin anaknya lihat, oh mama papa sedang bekerja gitu. Kapan membacanya gitu. Nggak pernah hampir nggak pernah buka buku karena literaturnya kebanyakan dalam bentuk digital. Digital, iya. Iya, ini bagaimana Bu menjelaskannya dan membiasakannya kepada anak gitu. Jadi kalau kami ya sudah dalam bentuk digital, mungkin anak-anak dalam bentuk buku gitu Bu. Terima kasih. Iya. Ini memang tren yang terjadi di orang tua muda saat ini gitu ya, karena memang akses terhadap buku menjadi lebih mudah dengan adanya digital. Nah ini juga harus diketahui oleh anak, itu saya setuju sekali. Dan memang mungkin salah satu caranya adalah anak-anak juga diperkenalkan dengan buku cerita anak dalam bentuk format digital. Karena ingat bahwa anak-anak ini tumbuh dalam eranya itu. Jadi kalau kita mungkin dulu taunya bahwa buku itu harus buku fisik, tapi anak-anak sekarang ini juga harus tahu bahwa buku itu ada dalam bentuk digital, termasuk picture book, gitu. Jadi Ibu Andrian mungkin bisa memperkenalkan anaknya dengan picture book dalam format digital. Nggak ada salahnya, karena memang teknologi yang akan dihadapi anak adalah itu. Jadi anak juga harus terbiasa dengan terpapar dengan buku-bukunya dalam format digital selain format buku fisik. Okay. Karena efeknya akan sama, apalagi ibu sudah punya kebiasaan membacakan buku. Jadi keterlibatan orang tua tetap masih diperlukan saat membacakan buku digital sekalipun. Iya Bu. Iya. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Bagaimana yang terlalu gemar membaca, umurnya 13 tahun dan dia gemar sekali membaca buku-buku filsafat. Imajinasinya terpengaruh dan menjadi lebih suka untuk berpikir daripada bertindak, sehingga timbul kurang peka terhadap lingkungan sekitarnya. Iya. Saya selalu mengingatkan bahwa namanya anak tetap anak. Kalaupun dia berangkat dewasa, orang tua saya rasa sih perlu mendampingi, termasuk dalam hal membaca. Bagaimana caranya mendampingi anak membaca? Kita harus juga ikut membaca apa yang dibaca oleh anak, sehingga terjadilah tadi proses diskusi. Karena salah satu cara untuk mengetahui bagaimana perkembangan anak adalah mengetahui apa yang dibaca oleh anak. Dan juga usahakanlah untuk selalu berdiskusi dengan anak melalui bacaan yang dia baca. Kegemaran membaca anak. Jadi sangat penting banget. Dan kegemaran anak membaca akan berpengaruh terhadap kemampuan akademisnya. Jadi penting banget tuh taman bacaan di dusun, karena kita tahu bahwa akses buku termasuk yang sulit. Iya, supaya nggak ada lagi alasan orang tua nggak punya buku ya Bu ya. Betul. Terima kasih Bapak Ibu Guru, terima kasih orang tua murid, sahabat Read Aloud. Percayalah bahwa melalui Read Aloud kita bisa mengubah anak-anak. Jadi melalui Read Aloud kita memberikan pengalaman membaca yang menyenangkan untuk anak-anak, yang mengantarkan anak-anak menjadi anak-anak yang gemar membaca, bahkan pembaca sepanjang hayat. Mari bergabung bersama kami untuk mengubah Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik melalui Read Aloud. Terima kasih. Terima kasih Bu Rosi. Kita bisa ditepuk tangan untuk Bu Rosi.